Bisa. Kan ini. Halo guys, bagaimana kabarnya? Gua doakan semoga sehat selalu serta dilancarkan dan dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gua Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul Fairy tepat dirilis tahun 2021 ini. Dimana film ini mengisahkan seorang tangan kanan bandar narkoba yang mendapat tugas untuk membalas dendam pada seseorang yang telah membunuh anak dari bos narkoba tersebut. Yang mana berjalannya waktu, si tangan kanan itu pun mendapat dilema dalam tugas yang dijalaninya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja deh kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan kehidupan keras seorang anak nakal bernama Fairy, di mana kala itu ia mendapat amukan dari ayahnya yang seorang pemabuk karena kenakalannya. Namun di saat ibunya menahan amarah sang ayah padanya, malahan si ibu dihajar oleh ayah Fairy itu sendiri. Melihat kejadian itu, Fairy pun berniat menembak sang ayah walau dilarang kakaknya. Karena nyali yang belum bulat, jelas Fairy tak melakukannya. Yang malah si ayah merebut pistol itu dari tangannya dan menembakkan pistol tersebut ke tanah sebagai peringatan. Dan inilah Fairy. Berlatar belakang di Amsterdam berpuluh-puluh tahun kemudian ketika Fairy sudah sangat dewasa dan orang tua kandungnya sudah tiada. Diceritakan kala itu ia bekerja menjadi tangan kanan bos narkoba yang sangat berpengaruh dan tak ada yang berani mengusik karena sangat disegani menguasai dunia malam di Amsterdam. Kala itu terlihat Fairy menjemput bos narkoba yang ia anggap sebagai ayah sendiri bernama Brink menuju tempat untuk menagih hutang ke kliennya. Karena si klien tak bisa membayar, Fairy pun menghajar dan memberi waktu untuk melunasi hutangnya itu. Dimana Fairy yang sudah sangat besar ini akrab sekali dengan dunia malam, bahkan dengan hal bunuh-membunuh bila menyangkut harga diri. Suatu ketika datanglah Fairy dan Brink ke markas, yang mana di sana Brink memarahi anaknya bernama Matic karena kerjanya dalam bisnis narkoba sang ayah tak bagus. Mengingat si anak bisanya hanya meminta uang pada si ayah. Tak lama dari itu, datanglah 3 perampok bersenjata ke tempat tersebut meminta sejumlah uang. Tak terima akan hal itu, Brink pun berniat mengambil pistol. Namun si anak berdiri untuk menahan ayahnya, yang mana karena hal itu ia pun malah ditembak oleh perampok. Perampok yang memakan korban itu pun sontak lekas pergi. Melihat anak semata wayangnya terluka parah, Brink beserta Fairy saat itu juga bergegas membawanya ke rumah sakit. Singkat waktu usainya operasi Matic, di sana Fairy mendapat tugas dari Brink, yang mana Fairy ditugaskan untuk mencari pelaku serta membalaskan dendam pada orang yang telah melukai anak dari bosnya tersebut. Mendengar itu, Fairy yang jelas-jelas sebagai orang dipercaya oleh Brink pun menyetujui dan akan melakukan tugasnya. Esok harinya, dari rekaman CCTV toko kebab yang menjadi kedok markas narkoba, di sana Fairy mulai menyelidiki. Yang mana sebelum perampokan terjadi, terlihat pria yang turun dari mobil biru memperhatikan toko tersebut. Namun bila dilihat lagi, mobil yang digunakan pria itu adalah mobil yang digunakan para pelaku perampokan. Yang kuat dugaan dia adalah satu dari 3 para pelaku perampokan tersebut. Mengingat beberapa tahun terakhir ia berseteru dengan kakaknya, namun Fairy pun memaksa diri ke rumahnya untuk menemui suami si kakak yang ternyata rekan Fairy demi mendapat petunjuk serta bantuan. Tiba di lokasi, Fairy pun bertemu John, kakak iparnya yang sekaligus mantan anak buah Brink. Di mana Fairy memberitahu bahwa anak Brink ditembak oleh perampok. Tak lama dari itu, diajaklah masuk Fairy ke dalam rumah. Mengingat kakak Fairy yang bernama Claudia ini mengidap kanker yang menyebabkan emosinya mudah berubah-ubah, adik kakak ini bukannya adem ayem. Sekian tahun gak ketemu karena berseteru, di sana mereka malah kembali melanjutkan seterunya. Dan hal itu membuat Fairy menunggu John di luar rumah. Meski usia sudah dewasa, sampai kini pun Fairy masih menggunakan narkoba. Lalu di dalam mobil, Fairy menunjukkan foto pelaku pada John.
Beruntung John di sana tahu siapakah orang itu dan langsung memberitahu Ferry lokasi pelaku tinggal. Tiba di lokasi, Ferry terlihat bertanya-tanya pada warga di mana tempat tinggal pria bernama Jason. Sekian lama mencari tahu, akhirnya Ferry mendapat jawaban. Menuju rumah Jason berada, nampak di sana Ferry tak menemukan orang di dalamnya. Yang mana karena hal itu, Ferry pun langsung masuk ke sana. Dalam rumah tak menemukan siapapun, Ferry di sana malah menemukan kucing. Tak lama dari itu, bersembunyilah Ferry karena ada seorang wanita masuk ke sana. Yang mana wanita itu hanya ingin memberi makan kucing di rumah tersebut. Usai wanita itu pergi, keluarlah Ferry. Sekian waktu tak melihat pria bernama Jason, Ferry pun berniat menyewa tempat di sana sembari menunggu pemilik rumah tersebut pulang. Mendapat kabar dari Brink bahwa Matic membaik, Ferry di sana juga mengabarkan bahwa ia menemui lokasi 1 dari 3 pelaku berada. Hingga malam tiba menunggu tak melihat pria menuju rumah yang didatangi sebelumnya, Ferry pun bosan dan pergi menuju karnaval. Tibanya di karnaval, tak sengaja Ferry melihat wanita yang memberi makan kucing sedang bertengkar dengan seorang pria. Sesadis-sadisnya Ferry bila melihat wanita tersiksa, ia pun tak tega. Yang mana Ferry di sana menghajar pria yang berlaku kasar pada wanita tersebut. Dari kejadian itu, Ferry akhirnya berkenalan dengan pria bernama Daniel. Bahwasanya Daniel ini bekerja pada Jason untuk mengurusi rumahnya. Tak ingin misinya diketahui, di sana Ferry berdalih bahwa beberapa waktu ia tinggal di kompleks sekitaran rumah Daniel untuk menjenguk kakaknya yang sedang sakit. Singkat cerita, terbangunnya di pagi hari melihat kucing Jason, lekaslah Ferry mengantar ke rumahnya. Namun karena orang yang dicari tak kunjung pulang, terlihat Ferry mengacak-acak rumah tersebut. Kemudian menujulah Ferry ke rumah Daniel mengabarkan bahwa di rumah Jason terdengar sekali berisik yang kemungkinan terjadi pencurian. Daniel yang melihat rumah Jason berantakan pun menelponnya untuk segera pulang, yang mana hal itu melancarkan rencana Ferry. Singkat waktu, datanglah Jason untuk memeriksa rumahnya. Melihat Jason membawa mobil, lekaslah Ferry menyusup dan menodongkan pistol. Lalu menyuruhnya membawa mobil ke suatu tempat. Tibanya di lokasi, Ferry menyuruh Jason keluar lebih dulu. Namun yang terjadi, Jason malah turun ke bawah melarikan diri yang membuat kakinya patah. Melihat itu, Ferry pun lekas menjatuhkan dirinya ke bawah. Sebelum mengeksekusi, Ferry sempat bertanya siapakah pelaku selanjutnya. Namun Jason menolak, yang langsung Ferry tembak. Mendapat ponsel Jason, di sana pula Ferry mendapat petunjuk nama pelaku berikutnya yang bernama Devi. Tiba di perumahan, Daniel yang melihat Ferry berdarah pun berniat menolongnya. Dimana kala itu Ferry beralasan ia habis jatuh di rumah kakaknya ketika menjenguk. Di rumah Daniel, diobatilah Ferry dan diberi baju. Selain itu, di sana pun Daniel memberi obat penahan rasa sakit pada Ferry. Tak lama dari itu, berniatlah Ferry menemui John lagi untuk membantu mencari orang bernama Devi. Bertemu kakaknya, di sana Ferry memberikan obatnya pada Claudia, pemberian dari Daniel. Saat Ferry bertanya di mana John, sontak saja kakaknya marah lagi. Yang mana Claudia berkata bahwa Ferry ke rumahnya selalu ketika butuh bantuan dan tidak meminta maaf atas kesalahannya beberapa tahun terakhir, yang membuat hubungan adik kakak ini kembali suram. Saat ingin pergi, kebetulan saja John tiba di rumah, di mana Ferry pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Mendengar itu, John akan berusaha mencari dan bila sudah mendapatkan lokasi Devi, ia akan menghubungi Ferry. Menuju pulang, Ferry di masa sakau pun kehabisan kokainnya. Yang mana karena hal itu, Ferry lekas menuju karnaval di tempat Daniel usaha. Di sana, Ferry minta tolong agar dicarikan kokain. Namun permintaan Ferry seketika berubah saat Daniel menawarkannya ekstasi. Berjalannya waktu usai toko Daniel tutup, saat itu diambang efek ekstasi, mereka mulai cerita satu sama lain. Di mana Ferry mengungkap bahwa sebenarnya hubungan ia dengan si kakak tak begitu baik. Begitu pula Daniel yang menceritakan hidupnya. Ketika semakin cetarnya efek ekstasi yang mereka konsumsi, ditambah hubungan malam itu membuat mereka menjadi pasangan kekasih, hasrat satu sama lain dikala mabuk pun tak terkendali, yang membuat mereka melakukan hubungan.
Tiba pagi hari di suasana saling cinta, Daniel yang lemas usai penggenjotan semalam pun meminta tolong pada Ferry agar membawa peliharaannya pipis di luar karena pagi hari adalah saatnya. Bertepatan saat itu, John di sana mengabari bahwa sudah mengantongi alamat Devi, yang membuat Ferry berpamitan pada Daniel ingin pergi sebentar. Sesampainya di rumah Devi, Ferry pun tanpa banyak cincong menghajar pelaku tersebut. Bertanya pada Devi siapakah dalangnya, ia menjawab bahwa dalangnya adalah Matic itu sendiri, dikarenakan ia belakangan ini tak diberi uang oleh ayahnya. Dan penembakan pada Matic itu adalah sebuah kecelakaan yang membuat Ferry kaget. Lalu akhirnya Ferry menembak Devi dan mendapat pelaku ketiga dengan nama Lars van Marken. Kembali dihubungi Brink, kabar duka terjadi bahwasanya Matic telah mati. Ferry pun berbalas bahwa ia sudah mengatasi 2 orang pelaku dan akan mencari pelaku ketiga. Usai membunuh Devi, menujulah Ferry ke rumah pacarnya. Mendapat sambutan hangat, mereka pun di sana jelas pacaran dong. Karena Daniel mengetahui Ferry dari Amsterdam, ia pun berkeinginan untuk ke sana. Di mana Daniel kembali cerita bahwa ia sayang sekali pada adiknya karena mereka kini hanya hidup berdua tanpa siapa-siapa. Tak lama dari itu, datanglah adik Daniel mengantarkan makanan. Saat berkenalan, betapa kagetnya Ferry bahwa pria itu bernama Lars van Marken, adik dari Daniel van Marken. Mengetahui bahwa Ferry dari Amsterdam ditambah beberapa hari belakang 2 rekannya tak ada kabar, Lars di sana terlihat curiga pada Ferry yang membuatnya segera pergi. Tak ingin kehilangan jejak, di sana Ferry beralasan pada Daniel ingin mengambil dompetnya di rumah si kakak. Jelas kemudian Ferry mengikuti Lars ke hutan walau ada sedikit perkelahian. Di saat-saat Ferry mendominasi keadaan, terlihat tanpa ragu Ferry pun menembakkan pistolnya ke arah Lars, adik pacarnya itu. Setelahnya, Ferry di sana bergegas pergi menuju Amsterdam. Daniel yang bertanya ia ingin kemanapun malah mendapat semprotan. Di mana kala itu Ferry berkata bahwa mereka hanya berkenalan beberapa hari dan tak ada hal yang lebih, yang membuat Daniel merasa sedih. Di perjalanan pun terlihat Ferry menyesal karena telah berkata kasar pada Daniel. Tiba di rumah Brink dalam masa berkabung pasca meninggalnya Matic, Ferry jelas berbela sungkawa akan hal itu. Menunjuk koran, Ferry berkata bahwa itu pelaku utama. Pelaku kedua pun akan masuk di kabar berita, kecuali pelaku ketiga karena ia membunuhnya di dalam hutan jauh dari jangkauan. Ferry melanjut bahwa masalah utama mereka bisa dirampok hingga anak Brink tertembak adalah karena seseorang mengikuti kurir mereka hingga ke markas. Setelah sekian lama berhubungan buruk, di sana Ferry menelpon si kakak dan meminta maaf atas kesalahannya beberapa tahun ke belakang. Kakak yang memaafkan Ferry pun meminta agar Ferry lekas keluar dari pekerjaannya di Amsterdam untuk tinggal bersama karena di keluarga hanya sisa mereka berdua. Dalam masa dilema, fakta terungkap bahwasanya Ferry tak membunuh Lars, melainkan ia menyuruh Lars agar tak memberitahu kakaknya karena Ferry sungguh cinta pada Daniel. Satu sisi menyesal karena berkata kasar pada Daniel, di sisi lain Ferry pun telah membohongi bosnya yang ia anggap sebagai ayah sendiri. Singkat cerita bertemu Brink, di sana Ferry disuruh menemani Rico nanti sore ketika bertransaksi narkoba pada produsen. Menunggu sore, Ferry terlihat sendiri di samping sungai. Berlama-lama tak bertemu, tak diduga ia melihat Daniel. Hingga akhirnya mereka pun berjumpa bertukar kabar bahwasanya Ferry meminta maaf atas kejadian lalu. Dan Daniel memberitahu ia bekerja di Amsterdam saat ini, serta ia menyewa hotel tak jauh di lokasi tersebut. Tak lama dari itu datanglah Rico menjemput. Di mana di sana Ferry pun tegang bila rahasia selama ini terbongkar walau Daniel tak tahu. Benar saja, ketika ingin pergi, Daniel meminta Ferry untuk menemuinya di hotel dengan nama reservasi Van Marken, yang jelas membuat Rico curiga pada Ferry, karena Ferry pernah berkata bahwa pelaku ketiga tak mungkin masuk koran. Di lokasi transaksi,
terlihat Rico menelpon seseorang yang membuat Ferry tak tenang. Benar saja, yang mana usai itu Ferry diajak menemui Brink untuk menanyakan sesuatu. Tiba di rumah Brink, si bos bertanya lagi soal Lars Van Marken pelaku ketiga. Ferry yang tegang membalas bahwa ia sudah membunuhnya di dalam hutan jauh dari jangkauan. Brink yang semakin curiga karena Lars Van Marken tak masuk koran, sementara Ferry bertemu kakaknya pun membuat Ferry itu sendiri merasa terpojok. Hingga akhirnya Ferry menjelaskan bahwa dalang utamanya adalah anak Brink karena ia tak lagi memberikannya uang. Brink yang kaget dan tak percaya itu pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ferry. Beruntung dalam momen dramatis, Ferry dapat membalikan keadaan serta membunuh rekannya sendiri di sana. Mengejar Brink, Ferry yang sebenarnya sayang pada Brink bagai ayahnya sendiri pun terpaksa membunuhnya. Usai kejadian itu, Ferry menemui Daniel di lokasi ia berada dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan di akhir film, Ferry, Daniel, Claudia, serta John bersatu dalam suasana keluarga hangat dan film pun tamat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.